Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan mengucapkan puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada subuh ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya, keluarganya, dan semoga kita dapat diakui sebagai umatnya. Amin. Pada kali ini saya akan untung tentang benci berbuah cinta. Cinta dan benci adalah dua hal dengan pengertian berbeda, tapi kaitannya sangat dekat terasa. Ada cinta berujung benci, ada pula benci berbuah cinta. Mari kita belajar dari kisah para pahlawan terdahulu. Karena tiap pahlawan punya kisahnya masing-masing untuk kita tarik pelajaran. Salah satunya adalah kisah Safwan bin Umayyah. Sosok ini terlahir di dunia dalam keadaan kaya dan serba ada. Orang sekarang membahaskannya. Ayahnya merupakan tokoh ternama, hartawan dan pembesar Quraisy. Umayyah bin Khalaf, sang ayah sangat terkenal dengan perlakuan bengisnya kepada budaknya yang bernama Bilal bin Rabah. Kekejamannya pada hari itu akan selalu dikenang sepanjang sejarah. Begitupun dengan anaknya Safwan bin Umayyah bin Khalaf, ia buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya. Berbagai cara ia gunakan untuk melampiaskan dendamnya terhadap kaum muslimin. Bahkan Safwan pernah merencanakan pembunuhan terhadap Nabi. Ia sering menyewa para penyair untuk menebar kebencian dan memprovokasi orang-orang agar membenci Islam. Namun siapa sangka dari wataknya yang teramat membenci Muhammad muncul keturunan yang kemudian membela dan mencintai Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sejak peristiwa terbunuhnya Umayyah di perang Badar, tertanam dendam kesumat di hati sang anak. Safwan bin Umayyah setahun berselang, para putra mahkota tokoh-tokoh Quraisy yang lain juga ingin melampiaskan pembalasannya di perang Uhud 3 Hijriah. Di antara putra-putra Quraisy ini adalah Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sufyan dan putra mahkota yang lain. Semuanya ingin membalaskan dendam orang tua atau saudaranya yang terbunuh di perang Badar. Tak luput pula Safwan turut serta di dalamnya. Dendam
Dendam khusumat ini terus tumbuh dan mengakar di dalam hati Safwan hingga Makkah ditaklukkan. Artinya kebencian Safwan kepada Islam telah terhitung kurang lebih 21 tahun sejak Rasulullah mendeklarasikan kenabian. Dalam peristiwa Fatu Makkah 8 Hijriah, sebetulnya Safwan bin Umayyah masuk dalam daftar 10 nama yang diburu DPO atau daftar pencarian orang dan dinyatakan halal darahnya oleh Rasulullah. Beruntungnya Safwan dimintakan amnesti oleh Umair bin Wahab, kawan lamanya. Apakah Safwan serta merta masuk Islam setelah dimintakan amnesti oleh Umair bin Wahab? Oh, tidak. Kekafiran masih bercokol dalam hati Safwan. Ia mengingkari kebenaran setelah tampak jelas di hadapannya. Ia enggan mengucapkan kalimat syahadat pada waktu itu. Putra Umayyah ini masih meminta waktu kepada Rasulullah untuk menentukan pilihan. Umair bin Wahab sangat menentang permintaan Safwan tersebut. Ia mengecam keras sikap Safwan yang bersikukuh dalam kekafiran. Namun Nabi dengan tenang dan penuh kelembutan mengatakan, "Aku memberimu waktu selama 4 bulan. Pikirkanlah baik-baik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu." Ternyata belum genap 4 bulan, Safwan menyatakan keislamannya. Menurut pengakuan Safwan sendiri, kecintaannya kepada Rasul tidak serta merta mereka. Setelah ia masuk Islam, kecintaannya kepada Rasulullah baru mulai tumbuh dan menguat setelah perang Hunain 9 Hijriah. Pasca perang Hunain, Rasulullah memberikan kepada Safwan bin Umayyah bagian ghanimah sebanyak 100 ekor unta, lalu 100 ekor unta lagi, kemudian ditambah 100 ekor unta lagi, hingga akhirnya Safwan bin Umayyah mengakui sendiri, "Demi Allah, Rasulullah telah memberikan kepadaku apa yang ia berikan, padahal ia adalah orang yang dulunya paling aku benci. Namun beliau terus-menerus memberikan pemberiannya kepadaku hingga akhirnya beliau menjadi orang yang paling aku cintai." Setelah masuk Islam, Safwan bin Umayyah termasuk sahabat yang sangat baik keislamannya. Ia turut berjuang di medan-medan jihad dalam rangka membela dan meninggikan kalimatullah. Dari kisah ini kita belajar bagaimana seorang Safwan bin Umayyah yang dulunya tak terkira dendamnya kemudian bisa memeluk Islam. Para kebencian yang telah terpendam lebih dari 2 dekade itu pun tak disangka akhirnya padam dengan siraman hidayah Allah. Inilah sebuah kisah yang mengetengahkan pelajaran mulia di hadapan kita bahwa tak semua rasa benci melahirkan kebencian berikutnya.
Tapi ada kalanya rasa benci berbuah cinta. Dari kisah ini pula kita belajar betapa dermawannya Nabi kita, betapa dunia sungguh tidak bernilai di mata beliau. Bagi beliau, keislaman seorang Safwan bin Umayyah jauh lebih berharga dari sekadar ratusan unta dan kambing. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.